Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi, terutama atau khususnya buat driver pemula, tentang bagaimana mengendarai kendaraan dengan aman dan nyaman, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebelum kita mengendarai sebuah kendaraan, sebaiknya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita merasa nyaman dan aman. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan pertama adalah kondisi ban. Kondisi ban, usahakan tekanan udaranya sudah cukup ya teman-teman. Kita perhatikan lagi apakah ada benda tajam yang menempel di ban. Kita tekan bannya, apakah tekanan udara sudah cukup aman, karena kondisi ban yang bagus sangat penting ya teman-teman dalam mengendarai kendaraan. Jadi kita pastikan kondisi ban sudah baik teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengecek bagian mesin ya. Sebaiknya seminggu atau 2 minggu sekali kita mengecek kondisi mesin mobil kita. Selanjutnya teman-teman, yang harus kita periksa atau kita cek bagian tali kipas ya. Ini tali kipas atau disebut fumble. Fungsi komponen ini mengantarkan putaran mesin ke berbagai komponen mobil lainnya seperti AC, hydraulic power, steering, proses alternator, water pump, dan lain-lainnya. Jadi ini fungsi fumble ya. Jika ada kerusakan biasanya ditandai dengan adanya retak atau garis-garis halus di sini. Biasanya fumble sudah mulai rusak ya teman-teman. Jadi usahakan jika sudah retak atau bunyi yang bising, sebaiknya diganti saja teman-teman, karena kalau tidak diganti ini bisa berakibat fatal ya teman-teman kalau sudah sampai putus. Oke, selanjutnya di bagian oli. Oli biasanya setiap perjalanan 5.000 km sudah harus diganti ya teman-teman. Usahakan kita mengganti oli tepat waktu agar kondisi mesin kita tetap terjaga dan awet ya teman-teman. Oli ini salah satu komponen yang penting dalam kendaraan karena memiliki banyak fungsi yang menunjang komponen lainnya. Oli tidak hanya fungsi sebagai pelumas ya teman-teman, tapi juga sebagai pelindung komponen dan pendingin agar mobil tidak mudah mengalami overheat. Biasanya kita mengeceknya melalui jarum yang kecil ini, yang panjang ini.
Bisa kita angkat ke atas. Ini ada 2 titik ya teman-teman, 2 titik bawah dan atas. Jika posisi oli masih di bagian titik yang atas, berarti oli masih cukup ya teman-teman, tidak berkurang, posisi aman. Tapi jika titik di bagian ini teman-teman, bagian bawah, berarti oli menyusut ya teman-teman, oli berkurang. Biasanya karena kita terlalu lama mengganti oli, jadi mengakibatkan penyusutan. Atau biasanya ada kebocoran di bagian mesin bawah mobil atau di bagian pembuangan. Biasanya paken pada pembuangan oli itu kendor, jadi menetes sedikit-sedikit. Itu penyebab oli biasanya jadi berkurang. Paken pada pembuangan oli sudah haus ya teman-teman, jadi itu harus diperhatikan. Oke, selanjutnya teman-teman, filter udara. Ini filter udara. Filter udara mobil adalah komponen yang berfungsi untuk penyaringan udara yang masuk ke ruang pembakaran agar tidak terjadi penyumbatan pada sistem injeksi atau karburator. Jadi bagian ini filter ini harus dibersihkan ya teman-teman. Biasanya kalau kita ke bengkel mau mengganti oli, biasa sekalian filter ini dibersihkan menggunakan kompresor. Jadi kita tidak perlu lagi membersihkannya, karena biasanya kalau kita mengganti oli, filter ini langsung dibersihkan oleh pemilik bengkel. Sayang teman-teman, masih banyak orang yang menyepelekan, padahal komponen ini berperan penting ya teman-teman dalam proses pembakaran pada mesin. Bila filter kotor, maka tarikan atau tenaga mobil pun ikut melemah biasanya dan tidak responsif. Oke, selanjutnya yang harus kita periksa per minggu atau 2 minggu sekali di bagian ini ya teman-teman, baterai mobil. Ini adalah tipe baterai yang dapat diisi kembali. Fungsinya untuk menyimpan energi listrik dari alternator. Jadi seluruh kebutuhan energi listrik pada kendaraan bermotor disuplai oleh alternator. Meskipun sebagian dari baterai, tetapi sumber energi listriknya tetap dari alternator. Posisi alternatornya di sini, teman-teman. Jadi dari alternator menyuplai ke aki, meskipun sebagian yang menyuplai energi listrik dari aki. Cara mengecek aki dengan membuka bagian ini ya teman-teman. Kita buka satu persatu.
kita cek apakah aki kita masih layak pakai. Biasanya ditandai dengan warna biru pada kaca kecil bulat ini, menandakan bahwa aki dalam keadaan baik ya teman-teman. Ditandai dengan warna biru. Di sini juga ada. Nah, jika sudah warna merah berarti sudah tidak layak pakai lagi. Jadi air aki ini harus kita, kalau sudah airnya berkurang harus kita isi ya teman-teman. Mengisi air aki sampai batas maksimum. Di dalam itu ada tanda seperti jarum. Jadi sebaiknya kita mengisi atau menambah air aki di bawah garis jarum itu. Kita mengisi air aki menggunakan aki tambah ya teman-teman. Aki tambah banyak terdapat di toko-toko bangunan, biasanya menjual air aki, atau di bengkel yang botolnya warna biru. Selanjutnya bagian radiator teman-teman yang harus kita perhatikan. Radiator merupakan alat yang berfungsi sebagai sistem pendingin pada mesin kendaraan. Komponen ini merupakan alat yang berguna untuk memindahkan perpindahan panas dari satu medium ke medium lainnya dengan tujuan untuk mendinginkan mesin. Jadi kita bisa cek airnya pemirsa, apakah kurang. Jadi bagian ini radiator airnya harus diisi sampai batas maksimum ya teman-teman, jangan sampai kosong. Jadi radiator ini dapat menyerap energi panas pada mesin kendaraan untuk distabilkan. Jadi ini kegunaan radiator. Kemudian yang harus kita cek juga air wipernya teman-teman. Air wiper ini harus kita isi dengan mencampurkan air sabun. Air wiper ini untuk membersihkan kaca depan dan belakang. Jika sudah kotor, terkena debu, juga bisa membersihkan kaca bila hari hujan. Jadi dicampur dengan air sabun ya teman-teman. Jadi bagian-bagian ini yang harus kita perhatikan sebelum kita mengendarai mobil kita. Bagian pumper, oli, saringan angin, radiator, aki, wiper, semua harus kita cek terlebih dahulu sebelum kita mengendarai sebuah kendaraan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi itu kiat-kiat atau pengecekan sebuah mobil sebelum kita mengendarai kendaraan kita. Oke teman-teman,
Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.